Oke, Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih buat datang ke AI Chit Chat pada malam hari ini. Senang banget dapat kesempatan, senang dan deg-degan dapat kesempatan ini untuk bisa belajar bareng-bareng nih ya. Dan ini sebenarnya salah satu topik yang lumayan advance dan lumayan developing banget nih, apalagi sampai tahun lalu kalau teman-teman tahu ada yang namanya GPT-3, salah satu yang dipakai di sequence to sequence-nya machine translation juga dipakai gitu. Nah, karena hari ini namanya AI Chit Chat, jadi kayaknya aku lebih banyak berinteraksi nih sama teman-teman mungkin ya. Jadi kita bisa tebak-tebakan nih kira-kira machine translation itu cara kerjanya gimana sih? Kira-kira dari perkembangan dari dulu tahun 1950-an sampai sekarang yang udah ada Google Translate yang kalau teman-teman nyadar beberapa tahun akhir ini Google Translate itu semakin bagus gitu hasilnya, semakin kita nggak usah cek-cek lagi sih Inggris Indonesia, nggak usah cek-cek lagi bener nggak sih ya, bener nggak ya, bener nggak ya, lama-lama udah bagus sendiri gitu. Nah, kita bakal banyak diskusi dan aku harap teman-teman juga banyak interaksi. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Yedi Jamesa, teman-teman saya panggil Mesa. Kalau mau tahu lebih banyak tentang pengalaman saya, bisa dibuka LinkedIn-nya ataupun Instagram. Kalau pekerjaan sendiri sebenarnya sekarang sebagai seorang data scientist di salah satu multinational bank di Jakarta. Dan salah satu fun fact-nya adalah saya pernah belajar bahasa-bahasa di bawah ini selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi kayaknya waktu itu pas daftar Indonesia AI, bersyukur banget Mas Angga, CEO dan founder Indonesia AI itu nempatin saya di NLP, walaupun saya belum pernah belajar NLP, tapi kayaknya masuk banget nih ke hobi saya buat belajar natural language, dan pas dapat kesempatan buat nulis konten di Indonesia AI, saya langsung milih Google Translate. Teman-teman bisa lihat di Medium Indonesia AI, di sana juga banyak nih ulasan-ulasan tentang NLP. Oke. Nah, oke, sorry. Sebelum masuk ke machine translation itu sebenarnya salah satu bidang di NLP atau Natural Language Processing, yaitu memproses bahasa-bahasa alami, bahasa-bahasa yang kita pakai sehari-hari gitu. Nah, di dalam NLP sendiri sebenarnya ada banyak nih fields-nya. Ada machine translation yang kita bakal bahas hari ini, terus ada question answering atau Q&A. Kalau teman-teman suka lihat chatbot yang ada di Telegram atau di WA, orang-orang jualan bisnis gitu, suka ada Q&A yang otomatis. Terus ada sentiment analysis, biasanya digunakan salah satunya buat kepentingan politik untuk mengetahui apakah mereka itu sentimen pada masyarakat itu bagus atau enggak. Terus ada text classification, text generation, text summarization, sama representation learning. Sebenarnya ini bisa diutak-atik. Jadi machine translation itu nggak mesti cuma machine translation top, tapi machine translation itu bisa digunakan nih di question and answering. Misalnya kalau teman-teman ada pakai software dari luar negeri atau pakai Amazon, mungkin teman-teman pakai bahasa sendiri, terus mereka harus bisa nerjemahin nih bahasa-bahasa yang teman-teman pakai, nggak mesti pakai bahasa Inggris. Nah, kegunaannya sendiri dari machine translation itu pada umumnya ada 3. Ada information access, yaitu bagaimana kita bisa mengakses sebanyak mungkin informasi yang ada di dunia ini. Dengan machine translation ini, yang pertama kali dipublish ya oleh Google, mereka pertama kali publish di Jepang. Dan orang-orang Jepang itu langsung bisa baca, mereka kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu baik ya, nggak seperti kita pendidikan bahasa Inggrisnya. Mereka langsung bisa baca banyak sekali literatur bahasa Inggris. Dan kalau teman-teman baca di jurnalnya Google Neural Machine Translation, intinya lebih bagus gitulah terjemahan-terjemahannya dan lebih akurat. Nanti kita akan belajar bareng-bareng. Yang kedua yaitu aiding human translators. Artinya apa sih? Sekarang kan banyak banget nih masih ada mahasiswa jurusan linguistik yang benar-benar dibutuhkan, karena kita nggak bisa selamanya berpaku sama yang namanya mesin, belum tentu 100% benar. Ada namanya adequacy dan fluency, nanti kita belajar. Nggak selamanya informasi yang disampaikan oleh machine translation itu cukup dan terjemahannya benar. Nah, kita butuh human translator, tapi human translator ini nggak banyak juga. Mereka juga perlu dibantu nih sama yang namanya mesin. Padahal setiap hari data itu secara exponentially bertambah terus, dan kebutuhan untuk translasi itu sangat tinggi. Jadi machine translation ini bisa sangat dibutuhkan buat membantu human translator.
Dan yang ketiga ini adalah komunikasi. Tentu saja di zaman sekarang ini kita banyak ya berkomunikasi sama orang-orang di belahan dunia manapun. Kita berkomunikasi nggak cuma lewat chat, tapi bisa juga lewat suara. Dan machine translation itu salah satunya bisa nih dipakai ketika ada aplikasi-aplikasi voice recognition dan lainnya ketika kita butuh berkomunikasi langsung. Nah, oke, thank you QB udah di-share di chat. Oke. Nah, sekarang aku mau ajak teman-teman buat lihat ini, satu kalimat ini, terus teman-teman bisa tulis di chat. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan buat kita nge-translate bahasa ini misalnya ke bahasa Inggris deh, itu tengah-tengahnya udah ada machine translation. Gimana caranya kita ubah, yuk kita belajar machine translation bareng-bareng ke let's learn machine translation together. Atau misalnya ke bahasa Jerman, lass uns machine translation lernen zusammen gitu. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin buat translate? Kan ini kan ada yang apa namanya, ada kata-kata, ada kata bahasa Inggris, ada kata bahasa Indonesia, terus ada tanda petiknya, ada tanda komanya, ada huruf besar, ada bahkan kata yang kayaknya bukan baku ya bareng-bareng tuh ya, kayaknya bersama-sama gitu-gitu. Kira-kira apakah ada teman-teman yang mau sharing nih? Boleh lewat chat kok. Nggak ada ya kayaknya QB. Iya, boleh word embedding. Itu salah satu prosesnya ya. Mungkin QB mau nebak. Waduh. Oke, ya udah lanjutin aja ya. Jadi kalau kita biasanya NLP itu ada namanya pre-processing ya. Pre-processing yang digunakan nggak cuma buat machine translation, nggak cuma NLP, machine learning gitu-gitu semua tuh ada namanya pre-processing, di mana data-data yang nggak baku dari internet kita tuh harus proses dulu supaya supaya ketika diproses sama mesin itu bisa dibaca, bisa diproses. Nah kalau kita lihat dari sini jelas kita nggak bisa langsung ya kalau kita sebagai manusia kita bisa langsung tahu nih ini apa. Tapi kalau mesin nggak bisa, kita cuma bisa lihat kata-kata yang jelas ada pasangan translasinya di bahasa yang lain. Misalnya kalau kita we, kalau belajar learn, itu pun belajar ada banyak kan. Ada di sana tuh ada learn yang tambah ed. Terus kalau dia bahasa Inggris harus mengenal juga ke kita apakah kita pakai imbuhan atau enggak, mempelajari, mengajari, belajar itu semua kata dasarnya adalah ajar atau stemnya adalah ajar. Terus kalau machine translation ya udahlah langsung machine translation gitu ya bahasa Inggris. Terus kalau bersama-sama, nah harus ada nih dictionary-nya. Bersama-sama itu padanan katanya apa sih? Bareng-bareng. Bareng-bareng itu padanan katanya apa sih? Bersama-sama. Nah, bersama-sama baru tuh di apa namanya? Ditranslate ke bahasa Inggris jadi together gitu. Nah, ini kan ada koma, ada petik dua, nggak ada translationnya kan, tanda petik juga. Nah, ini emang nggak ada pasangannya. Emang pasangannya ya koma juga mungkin. Tergantung padanannya tuh kira-kira di teks Inggris tuh apakah ada you, koma, atau enggak gitu. Atau nanti bisa aja mereka disebut jadi unknown gitu. Sederhananya seperti itu. Word embedding benar, word embedding itu salah satu supaya kita mengenali nanti akan dijelaskan gimana caranya kita mengenali posisi-posisi atau juga ini kan di indeks-indeks ya nanti ya supaya kita tuh dari kata jadi angka, gimana caranya supaya si machine translation itu bisa ngeproses angka-angka supaya nanti bisa dipindah dari angka-angka yang bahasa Indonesia jadi angka-angka yang bahasa Inggris, kira-kira begitu. Oke. Nah, kita mau belajar sedikit tentang linguistik, karena sebenarnya di machine translation atau NLP ini kita bisa banyak banget belajar. Ada linguistik, ada matematika, statistik, ada machine learning-nya juga, neural network-nya juga. Nah, kita mau dari yang gampang dulu ya. Nah, yang syntax tree ini salah satu yang penting dalam kita memahami sebuah bahasa. Bahasa itu masing-masing ada strukturnya. Nggak semuanya SPOK, nggak semuanya subjek, predikat, objek, keterangan. Nggak semuanya keterangannya bisa dipindah ke depan. Kalau teman-teman tahu, bahasa Jerman itu ada namanya Trennbaren. Jadi bisa dipisah depan sama belakang. Atau nggak kalau dikasih model, ya dipisah juga depan sama belakang. Sorry, belum. Nah, terus kalau misalnya bahasa Jepang, subjeknya di depan,
objeknya di tengah, terus baru predikat ke belakang. Predikatnya pun bisa panjangnya minta ampun, tergantung penggunaannya apa. Misalnya kalau past tense pakai shimashita, kalau harus pakai nakereba, narimaseng, dan lain-lain. Itu beda-beda semuanya. Dan sebagai seorang penerjemah, kita tuh harus tahu, dan mesin juga sebagai seorang penerjemah, sebuah penerjemah harus tahu nih kira-kira sintaksnya itu apa sih. Kalau teman-teman programming, teman-teman kan juga harus tahu kan kira-kira sintaksnya gimana, gimana caranya membaca CSV masuk ke data frame, gimana caranya supaya bisa proses datanya dengan codingan sintaks yang benar. Nah, kalau di linguistik sintaksnya itu seperti ini. Jadi dari paling bawah, ini seperti decision trees ya, kalau mungkin teman-teman tahu di machine learning, kita lihatin dari bawah nih, ada determiner sama ada noun. Noun-nya itu college, oke, noun itu kata benda, determiner-nya my. Nah, ini digabung ke dalam sebuah frase. Frase itu kumpulan dari 2 buah kata biasanya, atau lebih. Jadi my college. Nah, kemudian pakai preposition, to, in, on, at, dan lain-lain. Ketika ada preposition, namanya jadi prepositional phrase. Jadi teman-teman bisa lihat, paling atasnya tuh ada apa levelnya. Kalau paling atasnya ada noun, ya jadi noun phrase. Kalau depannya ada apa, ada preposition, jadi prepositional phrase. Terus car, jadi noun phrase lagi. Terus baru tuh verb, ada drive, jadi verb phrase. Terus tambah noun phrase, I itu dianggap noun phrase karena jadi objek terakhir terkecilnya. Jadi dia tuh kebagi ke bawah gitu tuh langsung noun phrase sama verb phrase, bukan noun sama verb. Nah, terus jadi sentence. Nah, mesin translation itu nggak semudah itu sih, langsung nge-breakdown noun, preposition, tetap harus diajarin. Nah, cara ngajarinnya itu beda-beda seiring berjalannya waktu. Yang paling kanan juga kalian bisa lihat, N itu noun, determiner, preposition, noun, adjective, determiner gitu lah ya, sama kayak yang sebelah kiri. Oke, kalau teman-teman ada yang mau nanya, iya boleh langsung dilempar di chat ya, biar nggak ketunda-tunda. Oke. Nah, berikutnya ini adalah sebuah ide yang muncul pertama kali ketika mau mentranslasikan bahasa, namanya Bokwa Triangle. Idenya itu sebenarnya awalnya adalah waktu itu tuh kalau teman-teman suka nonton film zaman habis Perang Dunia, suka ada jalur-jalur bawah tanah yang menghubungkan bangunan-bangunan. Ya, sekarang juga banyak sih. Tapi saat itu adanya cuma itu. Idenya tuh dari situ. Gimana caranya bangunan lain ke bangunan berikutnya itu bisa terhubung. Namanya interlingua. Oke. Nah, namanya interlingua. Dan kita lihat di sebelah kiri ini adalah source text-nya, sebelah kanan target text. Kita akan pakai istilah ini terus sampai pada akhir, di mana misalnya kalau kita mau mentranslate English ke France, itu source text-nya adalah English, target text-nya adalah French. Nah, ada tingkatan-tingkatan di dalam bahasa di mana kita tuh sebenarnya bisa milih kita mau translate tuh berdasarkan apa. Nah, pertama namanya morphology analysis. Itu kita cuma melihat katanya doang. Kata itu ada stem sama ada morphem. Stem itu kata dasar, it plus s. Nah, kita bisa melakukan yang namanya direct translation, yaitu kata per kata. Tapi nggak selamanya direct translation itu menghasilkan meaning yang benar, nggak selamanya sentence-nya jadi meaningful dan sesuai konteks. Dan ini juga ribet. Kenapa? Karena ada dua namanya di machine translation, yaitu stemming dan apa ya satunya ya. Intinya satunya kita motong sesuai kehendak kita, misalnya ujungnya s dipotong, ya udah it-nya stem. Tapi ada satunya yang benar-benar ngikutin dictionary, leksikal atau apa gitu. Lematisasi. Dia jadi bisa mengenali semua imbuhan atau semua perubahan verb tense dan lain-lainnya untuk bisa mengetahui stemnya itu apa. Jadi benar-benar udah ada dictionary-nya sendiri. Oke. Tingkatan atasnya adalah sintaks. Sintaks seperti yang tadi aku udah jelasin, kita tuh ngelihat urutan aturan pembentukan kalimatnya itu gimana. Kita melakukan syntactic transfer translation, jadi kita
mempelajari kita tuh translate-nya harus sesuai sama sintaks target text-nya, target language-nya. Misalnya kalau English-nya subject verb object, ya udah kita taruh nih translatean word-nya itu sesuai dengan Japanese punya. Ketika kita naruh ketika kita mentranslasikan apa namanya? Ketika kita mentranslasikan sebuah kata yang di tag adalah sebuah noun, nanti kita akan belajar tentang tagging. Dia akan ditempatkan di depan. Tapi ketika dia translate-nya kata berikutnya, which is paling mungkin kata setelah subject itu verb gitu kalau di English. Nah, dia bakal taruh di belakang. Ketika dia objek, nah dia baru taruh tuh di tengah-tengah. Gimana caranya? Ya itu urusannya programmer. Nah, terus kemudian ada semantik. Semantik itu meaning. Gimana supaya kalau misalnya ada compound sentences yang pakai but, although, even though, dan lain-lain itu, gimana tetap meaningful, nggak kebalik-balik. Gimana caranya kalau kita ngomong, I eat a chicken, it really tastes good. It-nya itu mengarah kemana, ke I atau chicken, atau verb it-nya malah. Gitu. Jadi itu kita harus cari tuh meaning-nya itu kira-kira sama nggak sih kalau ditranslate. Gitu. Oke, berikutnya saya akan berusaha jelasin dengan mudah dipahami. Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan info atau mau berkomentar, boleh langsung di chat ya. Oke, jadi ini adalah approach pertama untuk melakukan translasi, yaitu dengan rule-based. Rule-based itu bahasa Indonesianya dengan aturan. Jadi si mesin translasi ini dikasih aturan yang begitu banyak supaya hasil translasinya itu mengikuti aturan-aturan tersebut. Kita bisa ngebayangin Indonesia ke Inggris saja aturannya banyak banget. Kayak tense ada 16. Belum collocation, belum idioms, belum phrasal verbs, dan lain-lain. Apalagi ke bahasa-bahasa yang lain. This method is extremely complex and low accuracy. Accuracy di sini lebih ke meaning. Belum tentu meaning-nya benar. Ya translasi word-nya juga belum tentu benar sih. Jadi dia akibat fatalnya banyak, bisa kemana-mana. Walaupun sampai sekarang masih juga dipakai untuk eksperimen dan lain-lain. Contohnya, saya ingin belajar kecerdasan buatan hari ini. Pasangannya adalah I want to study artificial intelligence today. Oke, it doesn't matter kalau kita mau bilang saya itu bahasa Inggrisnya I. Tapi gimana ketika kita mulai ke ingin? Ingin tuh ada want to, would like to, love to, dan lain-lain. Will juga sebenarnya bisa jadi ingin, karena ingin itu kan artinya belum tentu present tense, tapi bisa juga di bahasa Indonesia orang-orang suka bilang itu sebagai sebuah future tense, sebagai pengen ngelakuin sesuatu gitu di masa depan. Kemudian ada masalah lagi nih, belajar. Belajar itu bahasa Inggrisnya banyak. Ada study, ada studied, dan lain-lainnya. Terus hari ini, kita di yang paling ujung dulu, hari ini itu today. Oke, today. Kalau kecerdasan buatan gimana? Apakah kalau kita nggak kasih rule nih, yang kayak gini-gini, kita bakal translate itu jadi intelligence artificial, which is wrong. Jadi, rule-nya adalah kita akan pasang-pasang ini. Nggak cuma word by word. Kalau word by word, oke, namanya adalah word-based machine translation. Tapi kalau seperti ini, kita harus pasang ini. Oh, ternyata kecerdasan buatan itu satu phrase yang selama-lamanya bahasa Inggrisnya adalah artificial intelligence. Nah, ketika ada sebuah phrase yang baru, kita tahu ya kalau bahasa itu selalu developing, selalu bertambah dan bertambah dan bertambah. Nggak ada habisnya. Terserah manusia lah, pokoknya mau gimana. Kita harus update terus rule-nya itu. Gimana nggak repot coba? Mana yang bikin kan belum tentu dia mau ngurusin si mesin itu terus kan. Dia pasti mau cari yang cara lebih baik supaya dia nggak repot sendiri. Nah, different language, different rules. Kita lihat kalau bahasa Inggris itu ada yang namanya compound noun. Nah, itu tuh aturannya. Aturannya tuh bisa namanya compound noun. Kecerdasan buatan jadi artificial intelligence. Terus ada lagi aturan, gimana kalau ternyata interrogative form. Gimana kalau dia nanya, bagaimana saya bisa, how can I? Itu can I sama saya bisa aja, beda urutan.
Terus tenses, pergi. Di bahasa Inggris ada go, went, gone. Komparatif. Nah, lebih murah dan lebih mahal aja itu adalah lawan kata yang sepadan. Tapi satunya pakai more, satunya pakai er, satunya bukan more easy tapi easier, satunya bukan expensiver tapi more expensive. Nah, terus habis itu ada phrasal verbs yang tadi aku bilang, ada look after, look around, look at, sama look into. Nah, dari sini muncul nih gimana nih caranya supaya kita bisa nge-evaluate hasil machine translation. Yang hasilnya tuh belum tentu satu yang benar, bisa aja banyak. Bisa aja hasilnya tuh nggak satu benar semua salah, tapi bisa aja 5 benar, satu salah gitu. Nah, kita lihat ada 2 yang namanya yang paling penting di mesin translation. Namanya adequacy and fluency. Adequacy itu bahasa Indonesianya adalah kecukupan. Kalau fluency itu bahasa Indonesianya adalah kefasihan. Fluency itu mengindikasikan seberapa alami hasil terjemahan kepada pengevaluasi. Yang fasih berbahasa hasil terjemahannya. Biasanya di scoring. Jadi misalnya 5 flawless gitu, sempurna, terus 4 for good. Tapi yang paling satu itu incomprehensible, tidak memadai. Nah, fluency ini biasalah ya, maksudnya kayak katanya benar nggak sih, kata bahasa Jepangnya benar nggak sih, kata bahasa Inggrisnya benar nggak sih kalau bahasa Indonesianya ini. Gitu, fluent nggak. Nah, tapi satu lagi ada posisi ini yang lebih deep. Apakah ketika sebuah sentence itu ditranslate, itu tuh meaning-nya sampai semua nggak sih? Apakah ketika saya bilang saya ingin belajar kecerdasan buatan hari ini, ketika jadi I want to study artificial intelligence today, itu ngasih tahu nggak sih kalau saya tuh belajarnya hari ini? Ngasih tahu nggak sih kalau saya tuh belajarnya kecerdasan buatan, bukan belajar yang lain? Ngasih tahu nggak sih kalau saya tuh masih ingin, belum udah ngelakuin, belum udah belajar, gitu. Apakah itu seberapa persen sih udah ngasih tahu kalau saya tuh ingin belajar kecerdasan buatan hari ini, gitu. Nah, itu adalah 2 matriks evaluasi yang bisa dilakukan oleh manusia, gitu. Yang emang dari awal tuh udah dilakuinnya sama manusia. Dan hasilnya bisa diaplikasikan ke machine translation pada zamannya. Nah, kita lihat nih multiple correct translation tuh kira-kira kemungkinan apa sih? Ada ambiguitas gitu, grammatical. Saya makan bakso dengan garpu. Dengan itu bisa 2 ya, bisa jadi dan juga, bisa dengan garpu atau ya makan bakso sama makan garpu gitu, bisa aja. Fonetik, Mardadi datang ke rumah memberitahu, tahunya informasi apa makanan, leksikal. Saya lahir di bulan Agustus, bulannya bulan bintang apa bulan Januari, Februari. Sinonim, semua yang dikatakannya adalah bohong, semua yang dikatakannya adalah dusta, sama kan artinya? Sampai atau tiba, sama. Nah, slang itu tuh yang kayak tadi, bareng-bareng. Saya diganti aku, ya nggak slang sih kalau sekarang, mungkin kalau dulu slang. Ketika bahasa itu belum develop kayak sekarang, enggak, tidak, tahu, bisa tahu, gitu. Nah, sama kalau di Inggris juga ada ambiguity. Contohnya, the nice house is on the right. Bisa aja si translation ini memunculkan hipotesis kalau yang arti target language-nya adalah the nicest house. Itu kan cuma beda morfologi ya, cuma tambah est, tambah superlatif. Terus kalau the nice building is on the right, house and building is not always different. House is a building, but building is not always a house. Gitu. On the right is the nice building. Ini satu udah sinonim, satunya lagi word order. Keterangannya ditaruh di depan, keterangan tempatnya. Gitu. Jadi rule base ini kita lihat ya sama-sama ya, ribet. Nah, berikutnya ada nih statistical machine translation. Ini penjelasannya agak susah. Semoga mengerti. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyain. Jadi statistical machine translation, kita bisa dengan gamblang tahu kita bakal pakai statistik nih. Yang aturannya tuh kayaknya udah ada ukuran matematikanya lah. Jadi nggak usah dari awal-awal banget. Nggak usah kita ngedeclare satu-satu. Nah, di sini muncul nih yang namanya proses data collection yang mulai beraneka ragam. Pertama, ada monolingual data. Kita misalnya pakai
kata-kata dari bahasa Indonesia jadi satu korpus. Korpus itu kayak bukan dictionary ya, kayak kumpulan kata deh, bank of words. Satu dari bahasa Inggris, satu dari bahasa Prancis, satu Spanyol, beda-beda. Tapi ada juga nih yang emang dari website itu udah dikasih tahu gitu. Mereka tuh udah nyediain secara lewat human-nya, lewat penerjemahnya itu udah dikasih kalau pembicaranya mau pakai bahasa Inggris, terus sudah ditulisin gitu bahasa Indonesianya apa. Itu namanya parallel data. Nah, dua jenis data collection ini dicampur, diambilin semuanya. Ini karena di tahun setelah itu data mulai tambah banyak, ya internet mulai growing, dan kita bisa nambahin data sebanyak mungkin. Contohnya, tuh, saya ingin jadi I want to, I love, I like, I try, I mean. Belajar jadi to learn, to study, to train, to read up. Itu udah bukan beda verb, udah bukan beda tense lagi, tapi udah beda verb yang artinya sama. Nah, terus ada kecerdasan buatan. Ada ketika di mana artificial intelligence itu bukan AI, but artificial intellect, karena intelligence itu kata lainnya intellect. Ada juga artificial, kita tahu kalau sinonimnya adalah sintetik, sama-sama artinya buatan. Intelligence juga sinonimnya adalah brilliance. Kalau today ya today. Gitu. Jadi mulai muncul banyak sekali kata-kata yang wah ternyata mungkin ya ini, ternyata mungkin ya, yang sebelumnya itu nggak bisa, belum tentu ke-detect sama rule-based. Nah, statistical machine translation yang pertama adalah word-based. Nah, bicara tentang statistical, kita tuh akan banyak melakukan pengenalan atau pengevaluasi terhadap keakuratan data yang kita bisa kenal itu dari probability. Gitu. Kalau teman-teman belajar statistik, pasti nggak jauh-jauh pertamanya belajar mean, median, range, gitu-gitu lah, yang dipakai buat exploratory data analysis kalau di data science. Dan abis itu kita bakal belajar banyak banget tentang t-test, z-test, dan lain-lain yang ngomongin tentang probability, korelasi, causality. Nah, itu tuh dipakai di machine translation. Nah, yang pertama ada probability tentang leksikon. Di sini saya punya word example-nya itu dari Deutsch, dari Jerman, itu Wagen. Wagen, teman-teman kalau tahu dari Volkswagen, kita tahu artinya car. Tapi nggak selamanya artinya car. Bisa saja di data literasinya, di korpusnya, itu Wagen tuh banyak kan pasangannya adalah vehicle. Ada 5.000 vehicle di situ daripada car. Car-nya cuma 3.000. Coach-nya bisa juga artinya coach ya. Itu cuma 1.500. Atau bahkan yang paling deket deh, wagon gitu ya. Kan Inggris sama Jerman tuh sama-sama Germanic language. Jadi sebenarnya dulu mungkin paling dekatnya ke wagon, tapi lama-lama orang pakainya vehicle. Gitu. Dan ternyata wagon itu cuma 500. Karena sekarang orang paling banyak pakai vehicle. Mungkin kalau machine translation-nya diciptakan kayak 500 tahun yang lalu, di zaman-zaman Renaissance dan lain-lain, mungkin masih wagon gitu. Nah, di sini kita bisa lihat nih, semakin banyak penggunaan kata baru, kita bisa dapat probabilitas yang semakin tinggi. Di sini keuntungannya statistical machine translation. Gitu. Yang berikutnya adalah alignment. Nah, ini mulai nih pakai rumus. Aku nggak akan ngertiin rumusnya, tapi ya, kita bisa lihat di sini, teman-teman boleh gedein di layarnya masing-masing. Kalau kita tuh lihat apa namanya, kita lihat probability, sorry, ini saya awali dulu. Source language-nya adalah Jerman, ich besuche einen Freund. English-nya adalah I visit a friend. Gitu. Kita mau nyari nih, kira-kira seberapa besar probability itu adalah I, besuche itu adalah visit, meinen adalah my, friend itu adalah Freund. Gitu. Nah, nanti dikali-kaliin gitu, nanti dapat nih probability-nya berapa. Nah, misalnya kalau I-nya, nya itu bukan I, misalnya kalau meinen-nya aja, bukan my gitu. Sorry, ini agak beda ya ternyata. Ini atasnya einen, bawahnya meinen, my. Di Deutsch itu, di Jerman ada banyak, meinen, meiner, meine, dan lain-lain. Itu kalau beda pun, kan kita kan kalau Jerman, dia ngikutin der, das, die-nya si Freund, artikelnya. Itu kalau beda pun,
probability-nya akan beda gitu. Jadi kita bisa lihat nih, paling tinggi tuh ketika melakukan alignment dalam satu sentence itu paling gede probability yang mana sih. Nah, tapi muncul problem-problem gitu. Bisa aja every alignment has the same probability. Bisa aja jumlah kata-kata di korpus itu minor, 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 itu sama gitu. Jadi hasilnya sama, 7,68. Bisa aja word ordernya salah, karena dia cuma ngelihat per kata gitu. Bisa aja align to not a word, atau not align to any word. Like, kalau tiba-tiba ada null, itu apa namanya padanannya gitu, dan lain-lainnya gitu deh. Selanjutnya kita akan mengenal, ini akan mengarah ke, lepas dari word, satu tingkatan di atasnya adalah phrase. Tapi sebelum ke situ kita mau belajar nih sebuah modul yang sangat penting, yaitu language model. Language model itu intinya setelah hello, my name, seberapa kemungkinannya sih setelah itu is. Kalau teman-teman search di Google, saya kemarin search di Google, my name, itu nggak mesti is. Habis itu, my name itu ada drama Korea kalau nggak salah ya. Habis itu cast gitu. Ya bisa aja kan, kalau misalnya ternyata yang bikin korpusnya itu kebanyakan masukin yang my name cast gitu. Tapi ya walaupun yang paling benar kalau ada hello, my name is. Jadi ketika my name itu bisa aja misalnya 50% is, 50% cast. Tapi ketika depannya ditambahin lagi hello, itu jadi lebih gede setelahnya itu is. Gitu. Nah, kita akan pakai bahasa berikutnya, gram. Gram itu jadi kayak satu kata itu dibilang 1 gram. Nah, kita bisa cluster-cluster nih dengan Markov assumption. Markov itu yang bikin hukum chain hukum rantai. Gimana kalau pertama tuh cuma name depannya apa, name setelah itu apa. Oh ternyata kalau 1 gram belum tahu nih name setelah itu apa. Bisa by, is, on, dan lain-lain. Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Bisa .2 gitu. Terus tapi kalau ditambahin 2 grams, my name. Habis my name, wah baru ketahuan nih kira-kira is atau cast atau or, dan lain-lain. Kan banyak kemungkinannya. Terus kalau 3 gram, biasanya gram itu kata ya, komanya nggak masuk. Hello, my name. Nah, itu baru tuh ketahuan. Jadi, trainingnya adalah pakai rumus yang di bawah. Sigma itu jumlah ya. Jadi, seberapa banyak hello, my name is terhadap hello, my name titik-titik yang lain gitu. Wah, ternyata hello, my name is itu 70% dari semua hello, my name titik-titik. Gitu. Nah, setelah itu, dengan ide yang bagus ini, gimana caranya kalau sebelumnya tuh namanya translation model, yang wagon ke vehicle atau ih ke i, itu semua namanya translation model. Ya udah translate aja. Kita nggak peduli setelahnya itu apa. Tapi kalau language, kita tuh harus peduli setelahnya itu apa. Apakah meaningnya sama? Itu arahnya tuh mau ke situ. Meaningnya itu sama atau enggak. Nah, kita mau belajar nih gimana caranya nge-combine translation and language model. Idenya adalah di machine translation itu perspektifnya adalah kita mau nge-translate source language ke target language. Tapi sadarkah teman-teman kalau suka di Google Translate, ketika kita mau reverse engineering translation ya, artinya tiba-tiba beda translationnya. Dulu orangnya mikirnya kalau kita mau ngomong balik nih ke orang Jerman ya, orang Inggrisnya, ada distortion di channelnya gitu. Jadi kayak, artinya apa? Artinya apa? Belum tentu artinya sama gitu, artinya sama balik. Nah, kita mau mengkombinasikan nih translation sama language model. Oke, itu ada yang salah. Rumusnya harusnya translation model itu PF, kalau language model itu PEF. Jadi kalau PF itu mana ya contohnya ya? Oh oke. Di bawah sini kursorku kelihatan kan ya? Kursorku kelihatan nggak ya? Kelihatan banget. Oh kelihatan. Oke. Nah di bawah sini itu ada log PE sama log PF. Oke kebalik sorry. Log PEF itu translation model itu seberapa benar translatannya F to E. Tapi kalau language model, seberapa benar kata berikutnya adalah I, gitu.
Nah, gimana sih cara nge-combine ini supaya kita tuh bisa translate itu sekali jalan? Translation iya, tapi fluency-nya juga iya, kata berikutnya juga iya. Nah, mereka itu pakai namanya noisy channel model sama log linear model. Oke, noisy channel model itu dia argmax ini, kalau teman-teman belajar kalkulus dan lain-lain, itu kayak dia akan mengukur seberapa dekat sudut antara source language sama target language. Semakin tinggi, maka ternyata, oh oke, berarti translatannya I. Gitu. Tapi ini fluid, tapi nggak accurate gitu. Kalau misalnya banyak probability yang lain. Jadi setelahnya dibikin ada namanya log linear model. Dia bakal ngasih weight untuk setiap feature-feature yang yang diaplikasiin. Jadi feature-nya itu apa sih? Nah, ini translation model sama language model yang di bawah. Kalau ini kan cuma satu ya, ya udah berarti satu per satu gitu. Dia dari translation modulnya dia dapat nilainya min 9,47 dan si mesin ini dia ngasih weight 0,3. Tinggal dikaliin atasnya eksponennya. Terus kalau language modelnya dia dapatnya min 7,34 kalau weightnya 0,5. Nah, dapat tuh skornya. Nah, skornya dapat banyak gitu. Nanti bisa di-tuning supaya kita bisa menemukan. Jadi satu skor ini bakal ngasih satu hipotesis translation. Dapat satu hipotesis translation untuk masing-masing katanya gitu ya, untuk masing-masing pecahan yang nanti bisa diukur tuh nanti blue-nya. Itu adalah salah satu matriks untuk evaluate apakah error itu gede atau kecil. Apakah mirip dengan source language-nya atau tidak si target language-nya. Begitu. Oke. Berikutnya langsung masuk ke phrase-based. Keuntungannya adalah kalau kita phrase-based, kalau kita udah gabung-gabungin misalnya visit a friend, visit teacher, visit apa, itu sebagai sesuatu yang beda, kita tuh bisa tahu konteksnya. Kita istilahnya konteks dependent translation. Dan nggak ada urusannya tuh word to word lagi. Udah tentang konteks, semuanya tentang konteks. Udah tahu nih. Lebih dekat ke semantik atau meaning. Nah, oke. Di sini ada beberapa tahapan. Pertama, kita punya list of German sentences and list of English sentences. Kita mau nge-training nih. Kira-kira pasangannya tuh apa sih? Gitu. Nah, kita lihat yang hijau dulu ya. Jadi misalnya pertama tuh was. Was itu translation-nya adalah what. Wir itu translation-nya adalah we. Tapi kalau bisher itu dia up till now. Dia bukan cuma up, bukan cuma till, bukan cuma now. Tapi dia up till now. Nah, gesehen itu adalah perfect dari Zeyen ya, QB. Dia itu bentuk ketiganya dari C, jadi so gitu. Nah, di sini cuma ada so. Oke, benar, cuma ada so. Tapi habis itu ada haben. Haben itu have. Teman-teman kalau tahu di perfect tense, di English kan ada suka have discovered, have eaten, dan lain-lain. Nah, di sini tuh dia nggak ada di pasangan sentence-nya. Dia cuma ada so. Bukan what we have seen, tapi what we saw doang. Nah, di Jerman itu ada dua jenis preteritum, apa ya namanya, past tense. Ada yang pakai haben, ada yang langsung verb duanya Jerman gitu. Nah, di sini dia harus pakai haben, gesehen. Nah, dia ketika kita nge-training bahasanya dari Jerman ke English, dia cuma bakal bisa ngenalin translasinya si gesehen di English-nya. Tapi dia nggak bisa ngenalin tuh translation-nya haben di English-nya apa, karena nggak ada di sini. Apalagi komanya, ini ada koma ya. Apalagi komanya nggak ada, gitu. Nah, caranya adalah Viterbi alignment ini, kita akan melakukan reverse engineering. Jadi kita akan melakukan trainingnya both side. Kita nggak cuma Jerman ke English, tapi English ke Jerman juga. Nah, sekarang kita balik nih. What we saw up till now. What was, we were. Lanjut dulu ya. Up till now is bisher. Oke. Tapi so, di sini kita baru bisa kenal nih. So itu bukan gesehen doang. Di bahasa Inggris, dia bisa kasih tahu nih, kalau so itu haben gesehen. Gitu. Nah, di sini baru kelihatan nih, ketika kita phrase extraction,
kita tahu phrase-nya itu sebenarnya ada apa aja sih. Kalau kita nggak melakukan both sides, kita cuma taunya ya udah so adalah gesehen. Kita cuma taunya ada phrase namanya bisher. Tapi ketika kita reverse, kita translate for the second side, on the other side kita tahu kalau ada phrase berikutnya yaitu gesehen haben. Jadi kita di sini bakal ke kotak-kotak gitu. What itu was, we itu wir. Nah, kita ketahuan nih, up till now itu bisher. Kita bisa nanti akhirnya ngekotakin jadi kayak gini. Sorry. Jadi kayak gini. Terus mana ya? Ya intinya dia bisa ngekotak-kotak gitu. Kotakin ini sama kotakin ini dua. Nah, dapatkan phrase-nya. Setelah itu kita bisa phrase lagi nih, misalnya what we, was we. Akhirnya jadi phrase gitu, jadi sebuah sentence yang terdiri dari beberapa phrase. Jadi itu salah satu caranya gimana cara mengenali sebuah phrase dalam pasangan dictionary, pasangan pairs of sentence. Nah, itu bisa dievaluate. Rumusnya ada di sebelah kanan. Untuk yang PEF, itu gimana caranya supaya probability tertingginya hasilnya ada probability tertinggi translasi F adalah I. Yang sebaliknya, probability tertinggi translatean E adalah F gitu. Jadi kayak both side kayak tadi. Terus nanti kayak di kayak di sum lah. Jadi banyak-banyakan dikasih weight, dikasih sum. Nah, itu adalah beberapa feature values yang bisa mendescribe quality of translation-nya. Yang pertama adalah phrase scores. Kita bisa lihat dari korpus statistiknya, ada berapa banyak. Terus kalau diputer-puter, inverse gimana. Terus kalau lexical gimana, kalau sinonim, kalau morphologist, dan lain-lain yang tadi itu yang di depan. Kita bisa nge-score nih phrase-nya berapa. Nah, kemudian yang kedua ada distortion model. Distortion model itu kita lihat, kalau di sini was, wir, bisher, gesehen haben. Di bawah what we saw up till now. Ketika kita mau nge-translate, ternyata setelah was, wir itu, dalam bahasa Inggris, setelah itu bukan bisher, tapi setelah itu gesehen haben. Jadi kita bakal lompat 2 kali, wir ke bisher ke gesehen. Nah, di situ ada distortion. Semakin banyak distortionnya, semakin kita kenal nih. Oh, ternyata translatean Inggris ke Jerman kira-kira distortionnya segini banyak gitu. Nah, itu yang salah satu tekniknya gimana caranya mereka tuh tahu word ordernya, walaupun nggak bakal perfect banget. Gitu. Nah, ketika sampai haben, setelah itu translation-nya itu adalah up till now. Kita harus balik lagi nih, 2 lagi, gesehen ke bisher. Gitu. Baru, nah itu distortionnya semakin banyak lagi kan. Terakhir adalah language model-nya. Dimana kita tahu kalau setelah V itu adalah so, setelah so itu up, bukan till, bukan now, bukan what. Itu deh, itu macam-macam evaluation yang berkembang di zaman-zaman statistical machine translation. Nah, beberapa tahun lalu ada sebuah konferensi yang sangat menarik, yaitu mereka melakukan evaluation terhadap membandingkan gimana kalau hasilnya orang-orang yang ke-translate, gimana kalau mesin yang translate. Oke. Nah, yang pertama, untuk human evaluation, ada 2 cara yang dilakukan, yaitu intra-annotator agreement dan intra-annotator agreement. Intra itu mereka, kayaknya ini kebalik deh. Inter tuh yang banyak, intra tuh yang sendiri. Jadi, kalau yang melibatkan banyak translator, satu dokumen yang perlu ditranslate, dengan hasil translatannya akan dievaluasi oleh banyak orang yang berbeda. Bisa aja orang yang pertama, si A, wah bagus, 70% nilainya. Tapi yang kedua 30%. Tapi yang ketiga bagus lagi 90% gitu. Nah, tinggal di rata-rata. Terus tapi untuk yang sendirian, dia tuh tekniknya seperti ini. Dia terima dokumen A, dia evaluate, ganti dokumen B, evaluate, C, evaluate, D, evaluate. Habis itu balik lagi ke A. Kan dia pasti ada self-biasnya sendiri kan. Dia bakal ngenilai lagi tuh. Oh, ternyata pertama kali gue menilai 90, ternyata ada cacat juga, bisa 50, ternyata kok tambah berapa, kok jadi tambah aneh sih, 20%, gitu. Nanti dia bakal menilai sendiri, gitu.
Kalau teman-teman mau baca hasilnya kayak apa, banyak jurnalnya, bisa di search aja. Oke. Untuk melakukan evaluation ini, ada 4 tahapan yang dilewati. Pertama, direct assessment. Setiap orang pada setiap dokumen akan menilai performance-nya gimana, si translasi ini. Adequacy-nya, kelengkapannya gimana, dan fluency-nya gimana. Nah, ketika udah dokumennya banyak, nilai-nilainya udah banyak, di-compare nih error-nya berapa. Habis itu dibenerin dong. Nah, untuk ngebenerinnya ini, kita harus ngitung nih, waktunya berapa lama sih ngebenerin yang ini, terus keystrokes-nya, kayak kata-katanya berapa banyak sih yang salah, kayak ngebenerinnya tuh seberapa capek gitu. Terus yang keempat adalah task-based evaluation. Ketika sudah dibenerin lagi, kita akan lihat kualitinya per level. Per kata, word level, katanya dibanding satu-satu, terus sentence level, terus ya document level. Nah, berikutnya ada yang dilakukan oleh mesin. Namanya bilingual evaluation under study score. Idenya adalah gimana caranya kita membandingkan hasil evaluation orang dan hasil mesin pada satu metrik yang sama, good or bad-nya. Nah, di sini ada 2, namanya blue ini, sama ada cara untuk mengantisipasi errornya blue ini adalah namanya brevity penalty. Nah, kita lihat di reference yang pertama. Reference itu source target ya. Source language. Back to the Future premiered 30 years ago. Ketika setelah lewat machine translation, arti di bahasa berikutnya adalah Back to the Future had premiered 30 years ago. Satunya past tense, satunya past perfect, kalau nggak salah. Nah, artinya mirip-mirip. Tapi kalau di score, nilainya itu jadi beda. Nah, gimana cara nge-score-nya adalah kita bandingin nih jumlah kata yang sama terhadap seluruh jumlah kata yang ada. Back to the Future had premiered 30 years ago terdiri dari 9 different words. Ya, different words. Ada 9 kata yang berbeda. Tapi ada satu kata di hasil MT ini yang tidak ada di reference, yaitu had. Jadi kita bisa ambil ada 8 kata yang sama dari 9 kata total yang dihasilkan oleh machine translation. Nah, setelah itu kita kan nggak bisa kan cuma ngandelin gitu doang, karena itu jadinya word-based translation model. Kita bisa ngelakuin nih, itu namanya 1 gram, yang tadi aku bilang 1 gram, 1 word. Kalau 2 gram gimana? Jadi dari 9 ini bisa dibikin N-1-nya, 8 pasangan phrase yang berbeda. Pasangannya harus urut ya, jadi nggak bisa back sama future, nggak bisa future sama premier. Bukan seperti itu. Jadi harus berurutan. Ketika berurutan akan ada 8 totalnya, back to the future had premiered 30 sama 30 years sama years ago. 8. Wah, ternyata yang beda itu ada 2. Future had sama had premiere. Karena di sebelumnya itu cuma future premiere itu yang bikin beda. Jadi 6/8. Ada 6 pasangan yang sama ada di reference, tapi ada 2 yang beda yang ada di reference. Kalau 3 ya udah lanjutin aja back to the future had. Jadinya ada 3 kan yang beda kan, karena dia bakal ngeliat the future had premiered sama had premiered 30. Karena ada 3 pasangan yang berbeda. Begitu juga dengan 4. Kalau 4 ya udah akhirnya jadi 4. Ada 4 yang berbeda. Nah, itu nanti dibikin tuh geometric mean-nya, rata-rata geometris. Dikali-kali terus di akar. Mau berapa gram terserah mesinnya. Nah, tapi gimana kalau misalnya semua hasil machine translation itu salah, tapi semua katanya tuh ada di reference-nya. Seperti yang bawah. Hasilnya cuma back to the future. Kalau teman-teman bikin, itu akhirnya jadi 1, 1, 1, 1, 1. Akhirnya jadi benar gitu, padahal nggak benar. Jadi blue itu semakin tinggi, skornya semakin benar. Ada yang mendekati 1, ada yang mendekati 100%, dan lain-lainnya. Kalau 1, padahal walaupun fluent, dia nggak adequate. Dia oke, benar, artinya back to the future. Tapi dia nggak ngasih tahu kalau itu premiere 30 years ago. Maka itu dipakai brevity penalty
jadi C sama R, ketika C itu hasil translation kurang dari sama dengan reference-nya. Ini kan C-nya ada 4, reference-nya ada 8. Dia fluent, tapi dia nggak educate. Dia udah memenuhi C kurang dari sama dengan R. Maka dari itu dia pakai I kali ini, yang nanti dikaliin sama blue-nya. Blue-nya kan jadi 1, 1, 1, 1, 1 semua gitu. Kalau misal lebih kayak yang atas, jadinya 89 kali 6 per 8. BP-nya jadi 1, gravity penaltinya. Tapi ketika dia kurang dari P1, P2, P3, P4-nya, dan seterusnya jadi 1, BP-nya yang menentukan. Nah, dia bakal nentuin ini 1 kurang 8 per 4. Reference-nya 8, R per C, MT-nya 4. Ya udah jadi E pangkat min 1, 0,37. Gitu. Terus ini udah langsung jadi. Gitu. Oke. Sekian sampai statistical machine translation. Berikutnya kita masuk ke yang paling canggih, yaitu NMT. Oke. Jadi NMT itu adalah Neural Machine Translation. Idenya adalah dari neural network, yang kita sama-sama tahu perkembangan dari machine learning. Neural network yang dipakai itu pertama adalah RNN, supaya dia bisa supaya state berikutnya dikenali dari hidden state sebelumnya. Gabungan neural network atau model yang dipakai untuk machine translation yang terkenal adalah sequence to sequence. Dia sequence pertama adalah encoder yang terdiri dari hidden layer yang awalnya adalah RNN, kemudian jadi transformer. Kenapanya nanti akan dijelaskan. Lalu dihubungkan pada sebuah attention mechanism. Teman-teman bisa baca tentang attention di jurnal namanya Attention is All You Need. Kemudian berikutnya masuk ke decoder yang merupakan sequence berikutnya. Kemudian masuk ke softmax sebagai penentu probability distribution-nya. Softmax itu 0 sampai 1, skornya kalau translate-nya benar 0,9 atau 1 gitu ya. Terus jadi output. Gitu. Nah, di input ini kita masuk ini pasangan-pasangannya gitu. Source language sama target language. Kita training. Source language itu bakal dipecah-pecah, bakal di word embedding di inputnya. Kalau target language-nya bakal dipecah-pecah lagi di decoder gitu nanti buat nge-evaluate. Nanti kita akan belajar gimana caranya attention ini bisa belajar. Nah, semuanya softmax itu adalah activation function. Activation function itu muncul setiap ada pembelajaran mesin ya. Jadi di machine learning juga ada yang namanya activation function. Kalau yang di GNTM, GNMT ini dipakainya softmax. Gitu. Oke. Nah, sequence to sequence atau encoder-decoder gunanya apa sih? Untuk nge-map variable length sequences to fixed length memory. Apa sih artinya? Nggak selalu source language-nya itu 8 kata, hasil translation-nya itu adalah 8 kata juga. Bisa aja hasilnya jadi 4, atau bisa aja jadi 10, gitu beda ya. Walaupun di contoh yang bawah itu, it's time for tea, hasilnya juga c'est l'heure du thé, gitu. Walaupun hasilnya sama, tapi akan banyak hasil yang berbeda. Seperti tadi, saya ingin jadi I want to. Kan beda ya. Panjangnya itu jadi variabel. Jadi berbeda. Nah, si sequence to sequence ini dia akan ngeubah jumlah inputan kata yang berbeda itu jadi sebuah word embedding, sebuah vektor, atau sebuah tensor. Tensor itu adalah mathematical representation, bisa skalar, vektor, dan dimensi-dimensi berikutnya yang sama. Jadi misalnya kalau kita punya machine translation, sentence pertamanya 4 kata, kemudian 8 kata. Nah, kita tuh bakal siapin tuh. Vektornya itu akan ada 100 misalnya. Jadi untuk 100 kata pun dia bisa nge-translate. Kalau teman-teman lihat Google Translate itu ada batasnya. Cuma 200 atau berapa gitu ya.
Karena semakin gede, nggak efektif. Ketika sequence size-nya increases, model performance-nya akan decreases, karena dia akan selalu melihat ke belakang, wah mana sih ini artinya, apakah ini konteksnya sama atau enggak sih, dia akan semakin jelek, makanya dibatasin. Nah, ini contohnya dia kayak corong gitu ya, kayak information bottleneck namanya. It's time for T, terus jadi sebuah hidden state yang fixed size-nya, terus dia masuk ke decoder gitu, supaya dia tahu translatannya apa. Kalau teman-teman ada yang belajar apa namanya, kriptologi, encoder-decoder ya, buat nge-code sama buat nge-unlock code-nya. Ada kuncinya. Nah, kuncinya itu di decoder. Oke. Nah, solusinya gimana sih supaya dengan sequence yang panjang ini, dengan shortcomings ini, kita tuh nggak rugi translate-nya, nggak jadi lupa. Karena kalau kita pakai yang namanya RNN, kita pakai LSTM atau pakai GRU, itu kita misalnya ada 100 kata, kata yang ke-99 itu nggak bisa ngambil konteks yang kata pertamanya, karena ada yang namanya vanishing gradient sama memory loss. Maka dari itu kita harus tahu nih, attention ini kita tuh pasangnya di tempat yang mana sih. Oke. Nah, attention mechanism itu adalah sebuah mekanisme untuk mengetahui, untuk lebih fokus pada sebuah pasangan-pasangan kata pada waktu yang sama gitu. Jadi kalau RNN dia tuh satu inputan, misalnya 4 kata, dia tuh jadi 4 time step yang berbeda, 4 urutan waktu yang berbeda. Semakin lama semakin lupa dong logikanya. Karena neural machine itu kan dari terinspirasi dari otak manusia. Otak manusia semakin lama juga semakin lupa. Weight-nya, bebannya semakin lama semakin hilang gitu. Nah, caranya gimana? Intinya kita bakal punya, jadi kelihatan, oke. Jadi di tengah-tengah sini attention mechanism-nya dia akan menghasilkan yang namanya context factor, atau di sini C. Jadi context factor itu nanti akan mengumpulkan yang weights-nya bagus. Jadi misalnya konteks itu belum tentu 5 kata di belakangnya doang. Bisa aja satu paragraf sebelumnya, itu tuh konteksnya mendukung. Nanti kita akan lihat contoh. Nah, cara nemu weights-nya gimana? Nah, yang sebelah kanan ini. Jadi, si decode, kita akan dapat 2 input di dalam attention mechanism itu, satu hidden state yang dari encoder, satu hidden state yang dari decoder, dari target language-nya, untuk kita bisa tahu konteksnya apa. Nah, pertama, goal-nya goal dari sini itu, dia untuk mereturn context factor yang contains informasi yang relevan terhadap encoder states-nya. Yang relevan konteksnya yang sebelah mana gitu ya, kata-kata di mana aja. Nah, dia akan bandingin nih, hidden state ini kata A, kata B, kata C, kata D, sama yang kata A, B, C, D yang di French, kata A, B, C, D yang di English, sama targetnya kalau French, A, B, C, D yang mana, dia tuh seberapa mirip sih. How well the inputs around J itu yang encodernya match the expected around I. Seberapa mirip intinya, seberapa mirip dengan ekspektasi yang diharapkan oleh si target language-nya. Nah, di sini akan dapat nih pasangan-pasangannya. Ini kan vektor ya, A, S, I-1, HJ, nanti dapat A, I1, H1, A, I2 gitu, kayak pasangan-pasangan. Kayak kalau kalian di koordinat XY, itu ada titiknya di mana-mana gitu. Nanti akhirnya cari yang paling mirip. Nah, terus pakai softmax untuk dapetin probability distribution-nya. Kemudian dari hasil softmax ini dapat weights-nya. Kira-kira itu ya, itu secara teknikalnya. Nah, berikutnya yang bisa dipelajari dari attention mechanism ini adalah biasanya akan digunakan istilah namanya query, key, sama value. Kita lihat, kalau kita biasa pakai Excel, kita mungkin pakai VLOOKUP atau pakai index match.
itu kita mau tahu yang kita cari itu paling cocok yang mana sih? Yang kita cari itu di korpus di database-nya itu yang mana sih padanannya? Di sini query-nya itu bahasa Prancis, l'heure, itu time. Di encodernya kita cari yang paling dekat sama l'heure, time. Cara nyarinya gimana adalah dengan diagram yang bawah, yang kiri, sebelah kiri. Itu ada QKV, matrix multiplication, scale, mask, terus softmax, terus matmul. Lagi. Intinya, kalau mau dijelasin, ini namanya scale dot product attention. Pertama, si queries sama keys-nya itu dikalikan untuk mendapatkan sebuah matrix of alignment. Alignment itu apa yang di depan tadi, yang cocok atau enggak, terus di scale, itu Q kali KT ya, karena kalau kita mau ngaliin matrix harus ditranspose. Terus kita scale using the root of the key vector size yang di bawah. Jadi dia nge-square root dengan key vector dimensionnya untuk mengimprove model performance for larger model sizes. Kalau teman-teman belajar tentang hyperparameter, ada yang namanya regularisasi. Nah, regularisasinya itu di sini. Terus kita pakai softmax lagi buat nge-scale itu jadi berat, jadi weight. Nah, kemudian baru nih, kan masing-masing key itu kan ada value-nya masing-masing kan. Nah, baru tuh dikaliin sama value-nya. Jadi nanti kita dapat pasangan-pasangannya yang mana sih similarity-nya itu paling gede yang mana, itu hasil dari perhitungan ini secara teknis. Nah, kalau teman-teman melakukan machine translation, kita bisa lihat nih hasil attention itu ada di heat map seperti ini. Hasilnya adalah kita bisa ngelihat nih, oh C itu paling dekat sama its, the itu paling dekat sama time. Do di sini do itu sama dengan for. Padahal do itu bisa do, the, la, dan lain-lain. Bisa the dan lain-lain. T itu paling dekat sama T. Nah, ajaibnya lagi, kalau kita pakai kayak gini, pakai attention, dia nggak mesti urut kayak gini, dia bisa aja urut, kita lihat yang kanan, dia bisa urut, terus ternyata karena dia phrase-nya kebalik, kayak tadi di share up till now, gesehen haben, so, itu dia ngikutin nih, ini misalnya l'accord sur la zone économique européenne a été signé en bla 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 bla. European Economic Area sama Zone Economic European itu urutannya beda. Di Prancis zone-nya dulu, di bahasa Inggris areanya di belakang. Ekonomiknya di tengah, European sama European itu beda. Jadi dia bisa mengenali tuh. Dia nggak mesti urut, tapi dia bisa mengenali, oh ini letaknya di sini. Kayak. Jadi akhirnya sesuai konteks. Nah, it's beneficial for translating between languages with different grammar, since attention looks at the entire input and target sentences at once. Dia bakal ngelihat seluruh inputnya itu bersamaan dan calculates alignment-nya based on word pair atau phrase. Dan weights-nya itu sesuai dengan cara yang tadi are assigned appropriately regardless of word order. Dia nggak akan lihat word order-nya. Dia akan lihat pasangan phrase-nya. It focus more on translation, not word ordering. Oke. Berikutnya ada yang namanya teacher forcing. Ini sebenarnya rada kontroversial, because not every translation has its way to do teacher forcing. Teacher forcing itu pakai namanya ground truth. Ground truth itu kita udah tahu translation yang benar tuh apa. Kan nggak selamanya kayak gitu ya punya ya. Kita cuma nge-training yang kita punya, terus kalau ada kata-kata yang baru, oh kira-kira ini gitu, kira-kira ini. Tapi nggak semuanya kita punya gitu. Nah, tapi teacher forcing ini adalah sebuah ide di mana ground truth itu yang sebenarnya itu jadi next decoder input. Jadi pertamanya itu kalau kita menghasilkan outputnya it's time for T, terus ketika masuk decodernya SOS ini token pertama untuk muncul di decoder untuk diartiin sebagai kata awal gitu, sebagai awal kalimat. Terus awal kalimat di sini juga ada nih SOS it's gitu misalnya. Terus ada SOS
oh ternyata habis itu C. C-nya ini dipakai harusnya ke berikutnya. Tapi nggak selamanya ketika C ini dipakai, ini chest ini bacanya C ya teman-teman. Um, itu dipakai buat itu berikutnya bukan le, tapi ong. Dan itu salah. Kalau salah, itu akan menghasilkan translation berikutnya yang salah-salah terus. Nah, dia akan pakai si ground truth ini untuk ngasih tahu yang benar itu harusnya apa. Jadi istilahnya jadi shift right. Um, dia akan ngasih tahu yang benar selanjutnya. Kalau teman-teman mau belajar lagi, bisa buka toward data science atau reference yang lain. Yang jelas ide ini benar, tapi nggak semua bisa ngelakuin karena translation itu akan selalu evolving. Nggak selamanya kita bisa ngasih ground truth. Oke, nah dari sini kita bisa lihat nih gimana si attention ini diaplikasiin ke keseluruhan NMT-nya. Kita lihat yang sebelah kiri ini sama kayak yang tadi. Ngambil kata source language itu masuk ke encoder sebagai input system dan decoder itu sebagai thing that doing the translation. And the attention helps the decoder focus on the important parts of the sequence of the input sentence. Nah, di sini dibikin dua jenis decoder. Ada yang namanya pre-attention decoder sama post-attention decoder. Pre-attention decoder itu untuk memprovide hidden states yang masuk ke attention mechanism. Jadi, oh iya, saya mungkin lupa jelasin, kalau ini tuh nge-encode masuk ke word embedding. Misalnya, it's time for tea. It's-nya itu bakal jadi 1000, time-nya itu bakal jadi 0100, for-nya itu bakal jadi 0010, t-nya itu bakal jadi 0001 gitu. Jadi nanti apa ya tadi ya? Le, du t-nya itu juga c-nya itu 1000, ler-nya 0100. Jadi itu nanti bakal nge-match gitulah machine translation intinya. Yang 1000 sama yang 1000 juga di target language-nya. Sederhananya seperti itu. Nah, itu akan jadi masing-masing akan jadi satu hidden state. 1000 akan jadi satu hidden state sendiri, 0100 akan jadi hidden state sendiri, di mana kalau nggak pakai attention, dia masuknya gantian, H1, H2, H3, H4. Tapi kalau pakai attention, dia akan masuknya bareng-bareng. Tapi karena masuk bareng-bareng itu, jadi dia harus belajar itu banyak banget. Ketika dia belajarnya banyak banget, kan bingung ya, mau belajar yang mana nih, mau konteks yang kalimat, setengah kalimat pertama, setengah kalimat kedua, atau seperempat kalimat yang terakhir. Nah, si pre-attention decoder ini dia akan memprovide hidden states yang dari target language-nya ini supaya ngasih tahu konteksnya itu kira-kira yang mana sih. Kata sebelumnya apa sih? Kata di sekitarnya itu kira-kira apa sih? Dan dia akan ngebantu untuk bikin konteks vektornya intinya. Secara sederhananya seperti itu. Ketika konteks vektornya berhasil, jadi ini saya ngejelasin yang sebelumnya yang ini ya, yang HJSI-1. Ketika konteks vektornya ini berhasil, dia akan masuk ke post attention decoder to translate the required words, the required sentence, baru dapat stay gitu dan selanjutnya. Kalau mau dipecah lagi, nah kita kan dapatkan tadi namanya keys, values, queries. Yang ini key value query itu seperti yang saya bilang tadi, keys values-nya itu adalah hidden states used by the input sequence. Masuk ke encoder ya. Sedangkan queries-nya itu adalah target sequence ya. Nah, di sini itu muncul nih teacher forcing yang biasa dipakai kalau ada ground truth words-nya. Dia akan masuk pre-attention decoder, terus masuk ke attention mechanism, terus baru masuk decoder seperti yang kiri. Nah, yang di bawah ini ada step by step-nya kalau di breakdown. Ini masih pakai RNN, ada LSTM-nya. Jadi pertama masuk input, encodernya bakal masuk embedding, 1000 dan lain-lain, terus LSTM untuk ngukur memori. Kemudian si target ini kalau bisa di-shift right, kemudian dia embed, dilakukan word embedding, terus LSTM juga. Jadi nilainya setelah keluar dari LSTM sama
sama di encoder sama pretension decoder masuk ke prepare for attention. Nah, ini masuk nih juga inputnya ke dalam sini. Terus dilakukan masking supaya, jadi itu ada listnya padding. Padding itu supaya kita bisa ngelengkapin sisa, misalnya kalau kita cuma pakai 50 kata dari 200 slot, kayak Google Translate, kita cuma misalnya ngertiin 50 kata doang dari 200. Yang lainnya itu di masking gitu, di padding, di 0000 gitu. Supaya nggak dikenal sebagai sebuah konteks. Intinya ngemask itu dia jadi ngepisahin gitu supaya nggak ditranslate. Habis itu jadi konteks vector kan. Nah, habis itu ketika udah jadi konteks vector ya udah masuknya udah nggak dibutuhin lagi karena udah tahu kata-kata embedding yang mana aja yang mau dipakai. Oh, sampai udah 50 aja. Ya udah masuknya dicopot. Terus baru nih masuk ke decoder, ada LSTM, ada dance, ada log_softmax, another activation function to use. Kemudian dapat hasilnya. Caranya 1 2 3 4 seperti ini. Oke, ini adalah, nah, ini adalah bentuk attention tuh. Jadi atasnya adalah I just want to have a sister. Bawahnya adalah je veux juste avoir une sœur. Kita lihat nih yang je itu, oh ternyata paling banyak tuh hubungannya sama I. Tapi sekitar itu ada just one juga. Oh berarti nanti setelah itu kalau misalnya ada I, ketika sebelah-sebelahnya just one, ya udah berarti ketika sebelah-sebelahnya kemungkinan just one, oh berarti kemungkinan besarnya itu I itu je gitu. Terus kalau vous itu ternyata want, bukan just. Just itu just. Terus avoir itu to have. Dia bentuk dasarnya, bentuk to be, bentuk dasarnya dari to have di bahasa Prancis. Jadi nanti ada pecah-pecah lagi, ada banyak. Karena ada vous-nya itu modelnya. Terus kalau un itu sekitarnya tuh ada yang garis tebelnya itu sister sama have. Nah, dia tuh attention-nya tuh bakal ke situ gitu. Jadi yang lain-lain tuh nggak perlu. Jadi ketika dia avoir, dia lihat ke sekelilingnya, dia nggak terlalu peduli sama yang I dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi bisa lihat konteksnya. Sister, sure. Nah, yang bawah ini yang self-attention yang menarik yang tadi aku bilang. Ketika ada it itu mengarah kemana sih? Supaya dia fluent dan adequate. The animal didn't cross the street because it was too tired. It-nya itu apa? Animal atau street? Nah, dia nggak bakal ngelihat ke translate-nya dulu, tapi dia ngelihat ke kalimatnya sendiri dulu. Kira-kira animal itu paling dekat sama apa? It itu paling dekat sama animal apa street gitu. Nanti dapat weights-nya beda. Oke. Jadi dia paling besar kemungkinan it itu ke animal atau ke street. Bukan ke the, bukan ke titik. Dan selanjutnya, nih, misalnya the law will never be perfect, but its application should be just blah, blah, blah. This is what we are missing, in my opinion, EOS, and then end of sentence. My-nya ini konteksnya kemana sih? Oh, ternyata ke sini doang. Nggak sampai sini-sini. Terus kalau law-nya ini kemana sih konteksnya? Oh, ternyata ke the sama ke its. Gitu. Jadi kita bisa lihat nih konteksnya, dia tuh kayak nggak ngeliat ke semuanya, tapi ngeliat ke konteksnya aja gitu. Ketika konteks vektornya sudah jadi. Gitu. Nah, berikutnya ada yang namanya transformer yang tidak akan menggunakan LSTM, GRU, dan lain-lain. Karena tadi masalah vanishing gradients sama memory loss itu, jadi kita pakai transformer yang benar-benar cuma pakai attention. Bentukannya seperti ini. Kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut lagi, bisa buka Hugging Face atau yang lain-lainnya. Nanti aku akan tunjukkan cara belajarnya. Intinya, dia tuh nggak pakai RNN. Dia full pakai attention. Jadi, sangat lebih cepat training time-nya dan paralel. Dia nggak mesti nunggu hidden state sebelumnya, nggak mesti nambahin time step sebelumnya, nggak mesti nungguin time step sebelumnya untuk melakukan sebuah translation yang paralel. Dan dia juga melakukan positional encoding. Jadi untuk mengetahui kemungkinannya si sintaksnya itu kayak apa bentuknya. Pertama itu di encoder, dia itu ada dua komponen. Pertama ada multi-head sama ada multi-head attention. Kita multi-headnya aja ya. Di multi-head ini dalamnya ada scale.product attention yang ini, yang sebelah kiri ini.
queries keys values. Terus dia juga melakukan linear transformasi dari input queries keys and values-nya. Terus ketika encoder ini jalan, decodernya juga jalan. Jadi dia sambil ngenalin input dia sambil ngenalin bahasa Inggris sama bahasa Prancis. Kalau yang sebelumnya kan ngenalin bahasa Inggris dulu, baru belajar bahasa Prancisnya ya. Nah, ini dia ngenalin langsung dua-duanya. Jadi ketika dia digabungin ke multi-head attention yang tengah ini, dia udah bisa langsung tuh proses. Di decodernya dia punya attention yang pertama adalah mask self attention, seperti yang tadi, yang ini. Jadi kalau misalnya mask itu maksudnya kalau kalimatnya the animal bla 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 cross the street, kira-kira tengah-tengahnya apa sih mask word-nya? Oh, ternyata didn't. Kalau the animal didn't cross the street bla 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 it was so tired, apakah tengahnya because atau even though atau although atau apa? Itu namanya mask. Jadi dia akan ngetes terus tuh ketika dikosongin apa sih gitu. Nah, terus habis itu ada namanya encoder decoder tension. Itu gabungin ya encoder sama decoder gitu. Jadi ketika ketemu di tengah ini. Habis itu baru daya terakhirnya sama. Linear sama softmax. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau lihat yang sebelah kanan ini ada animasinya. Gimana dia belajar tuh secara kontekstual. Kalau kalimat setelahnya je, setelahnya suis. Terus jadi dia suis itu arrive ed terus arrive. Suis arrive itu dia past tense-nya. Jadi bukan cuma suis, bukan cuma arrive, tapi dua-duanya. Jadi satu frase gitu. Nah, advantages-nya ada use to avoid word order problem, karena ada positional encoding-nya, terus fast training time, as I said, dia bisa melakukan sebuah transaksi secara paralel. Terus disadvantages-nya modelnya akan sangat gede, attention tambah attention tambah attention gitu, kayak ya jadi gede banget, jadi istilahnya ngodingnya tambah banyak dah. Terus dia butuh memori yang banyak dan dia butuh data yang sangat banyak, ya akan selalu translation itu selamanya akan selalu membutuhkan data yang sangat banyak. Kira-kira itu masuk ke hands-on atau gimana ya, QB? Ternyata sudah 1 jam lebih ya. Ini udah selesai sih. Kemarin diminta untuk hands-on. Sebenarnya aku nggak hands-on banget sih, cuma kayak jelasin aja bentukannya kira-kira codingannya gimana. Kira-kira gimana, QB? Oh, mau kayak demo gitu? Apa? Iya, Mau kira-kira ada gitu demo? sih. Boleh sih, Iya. tunjukin Nah, aja. ini codingannya Mas Angga. Terus aku bantu ngertiin gitu. Contohnya gimana? Gitu aja kali ya. Boleh ya? Sekalian. Oke. Oke, hopefully it is. Sebentar ya, saya cek dulu apakah udah selesai. Oh, udah selesai. Salah. Sebentar ya. Oh, ya udah yang ini. Oke, jadi seperti biasa, depannya itu kita import dulu library yang dibutuhin. Butuh macam-macam di sini, terus kita pakai Torch, bukan pakai TensorFlow, atau pakai Keras. Sekali lagi saya dikasih codingannya dan bantuin. Contohnya nih kayak gini loh, kalau mau nge-translate. Terus kita bikin definisi-definisi biasa. Ada kita ngubah data Unicode dari dictionary-nya jadi ASCII. Terus kita nge-normalize, itu kayak kalau besar kecil jadi kecil semua. Terus kalau ada tanda baca jadi representasi yang lain, jadi space, kosong, atau jadi apa. Terus kita ngelakuin filter, nah kita ngelakuin indexing. Ketika indexing ini per kata-kata udah diindeks, kita masukin ke sebuah tensor atau yang namanya vektor. Terus abis itu kita lakukan tensor untuk phrase, untuk pair-pairnya. Terus kita pakai untuk ngitung waktu. Terus ada definisi untuk bikin evaluation ya. Nah, biasanya konfigurasinya tuh depannya tuh ada SOS, start of sentence, sama end of sentence, itu dibikin 0,1, max length-nya terserah, yang penting harus fixed, supaya si variable input itu bisa
masuk ke satu fixed length, kayak yang tadi tujuannya encoder-decoder. Terus yang lainnya ini untuk machine learning-nya, untuk deep neural network-nya, epoch-nya mau berapa, 150, atau saya juga bikin 200.000 di sini. Habis itu rasio teacher forcing-nya. Kemudian bisa pilih nih, memorinya mau pakai CPU atau biasanya kalau ada CUDA salah satunya. Terus kita bikin lagi class dan definition yang lain untuk membantu preprocessing-nya. Di sini ada ketika kita mau masukin kata baru atau kalimat baru ke dictionary kita yang mau masuk Python, terus kita mau read language-nya, kita mau baca inputnya, terus gimana kita mau preparing. Kemudian ini ada preprocess data, kita mau jalanin si prepare data ini yang di atas ini, yang nge-return input language-nya itu ada berapa, target language-nya itu berapa. Kira-kira seperti itu. Di sini kita pakai inputnya tuh French, ada 4.345, terus pasangannya tuh ada English 2.803. Nah, di sini dia masih pakai RNN. Di sini di state gitu, hidden state-nya, terus ada embedding layer-nya, terus ada glue layer, nggak pakai LSTM. Ini adalah bentukan-bentukan kalau kita bisa pakai RNN. Teman-teman mungkin bisa belajar di kesempatan berikutnya atau di referensi di internet. Terus decoder ini juga RNN. Bedanya ada softmax-nya buat probability distribution. Terus ya udah kita bikin deh attention decoder yang segini gede. Jadi kalau tadi ada pakai transformer ada 3 attention-nya dan masing-masing adalah multi head, ya bisa di kira-kira segede apa. Terus kita nge-initialize encodernya, kita masukin input language, decodernya kita masukin target language. Terus kita initialize juga attention network-nya seperti ini. Kemudian kita juga set loss function-nya negatif log loss. Itu salah satu bentuk loss function yang bisa dipakai. Saya lupa kenapa pakai NLL. Yang jelas ada beberapa. Terus pakai optimizer di encodernya dengan stochastic gradient descent, itu bisa dipelajari di machine learning. Terus di sini masuk ke trainingnya. Ketika training itu pakai teacher forcing, terus saya pakai ini yang 150.000 epochs dan 150.000 batch. Terus kalau yang ini tadi 200.000, terus 97 menit, ini cuma sejaman. Kita bisa lihat makin lama dia bisa menurunkan loss. Kalau ini di bawah 0,5, kalau ini ya 0,5-an. Tapi hasilnya saya cek bagus. Terus di evaluate ini kita lihat nih inputnya apa, targetnya apa. Terus harusnya ada, oh iya ada blue-nya. Oke, evaluate ini kita kelihatan. Jadi misalnya je suis aussi choqué que vous, I am as shocked as you are. Ya kalau saya lihat ini mirip sekali. Kalau kita ngerti bahasanya, kita bisa langsung tahu ini benar atau enggak. Ce ne sont pas mes amis. They are not my friend. Benar. Ne sont pas itu bentuk negatif. Untuk to be-nya French. Mes amis, my friends. Jadi they are not my friends. Kemudian kita bisa melakukan visualisasi seperti tadi yang ada di PPT, dan kita juga bisa menghitung blue score-nya. Kalau di sini mendekati 1 semua, dan kita bisa lihat kalau di sini she itu L, is, A, 5 itu bahasa Prancisnya song, years itu on, younger itu younger than, itu harusnya the muang itu kurang, que moi, daripada saya, than me.
gitu. Yang lainnya juga bisa electropathy. She is too short. Ini kelihatan. Terus sisanya adalah EOS. Jadi ini yang nanti kayak di masking gitu karena ada sisa hurufnya. Terus ini juga Je ne crains pas de mourir. I'm not scared to die. Di sini juga ada semuanya kisaran ya semuanya skornya bagus. Nah, kalau teman-teman misalnya mau belajar lagi, oke, nanti yang nanya di chat saya berusaha jawab ya. Tapi kalau nggak tahu jawabannya, nanti saya kasih tahu di Discord atau bisa chat saya di IG atau nggak di LinkedIn. Nah, kalau teman-teman mau belajar, ini sebenarnya yang sedang rame di Twitter, yang rame di dunia per NLP-an. Namanya Hugging Face. Hugging Face ini community. Mana ya? Oke, saya search deh. Nah, ini community untuk modul-modul yang digunakan untuk melakukan NLP task. Jadi dia tuh bisa banyak gitu, dia modulnya ada banyak. Kita bisa cari yang modul buat translation, itu biasanya dipakai yang paling atas nih, P5 Base, tapi ada juga nih University of Helsinki bikin banyak sekali modul untuk translation. Ini Chongwen ke English, Chinese ke English, English to Deutsch, macam-macam. Terus misalnya kalau mau text classification dan lain-lain, kita bisa nyoba-nyoba aja di sini. Dan kalian kalau mau belajar, tinggal ke di sini ada course. Dan di sini kita bisa belajar di transformer model. Nah, ini di sini kita bisa belajar transformers dan bisa kita aplikasiin juga. Misalnya main NLP task, terus translation. Udah, teman-teman bisa openin collab and you can do your own hands-on di sini. Okay. So I think that's all, QB. Thank you for guys' attention. Makasih banyak ya Mas Nisa, keren banget. Tadi sekalian belajar bahasa Jerman sama bahasa Perancis juga. Jadi metode-metode yang ada sekarang bakal terus berevolusi ya katanya, nggak ada ground truth-nya. Iya, jelas. Jadi translation yang sebelumnya itu bakal jadi ground truth berikutnya. Jadi kita bisa pakai teacher forcing. Oke. Nah ini teman-teman kalau ada mau ditanyain silahkan aja bisa lewat chat atau online. Ini kita udah ada satu pertanyaan by the way dari Haritsa. Oke. Kalau soal ethics, semua hasil machine learning itu ada ethics-nya. Karena ada bias-nya juga. Ethics-nya apa aja bisa ditelusuri lebih lanjut, karena dia beda. Betul, kalau CV atau computer vision itu ethics-nya terhadap facial data, tapi kalau ethics di NLP, saya belum tahu secara spesifik. Tapi kalau teman-teman mau belajar ethics itu apa aja sih, kalian bisa buka di Kaggle. Ini cuma karena pengalaman saya banyak nyari-nyari apa. Coba-coba belajar gitu. Di sini ada materi, ini courses. Di sini ada materi Intro to AI Ethics. Ini basic of every ethics yang digunain buat aplikasi-aplikasi neural network. AI maksudnya. Gitu sih. Cuman kalau concern ethics terhadap NLP sangat menarik dan aku cari, nanti aku bisa masukin ke channel NLP kali ya, Yubi ya? Iya boleh. Kalau ada pertanyaan lain yang nggak kejawab sekarang, nanti bisa langsung hubungi Mas Mesa lewat Discord. Iya, teman-teman bisa hubungin aku lewat mana aja, LinkedIn juga suka buka, IG apalagi, Discord ya lumayan deh sekarang. Mas Mesa ini juga baru nulis artikel, kalau ada yang baru join dan tadi nggak lihat linknya, aku kirim lagi. Itu juga lengkap banget tentang Google Translate. Dan mungkin nambahin dikit tentang ethics tadi, di Google Translate ada ini ya, gender bias kalau nggak salah Mas Mesa. Oh iya benar.
yang bukan dia di bahasa Indonesia kan bisa laki-laki atau perempuan, tapi pas jadi bahasa Inggris itu jadi he atau she. Nah itu juga Yes. menarik buat ditelusuri. Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Dan gender bias tuh nggak mesti pronounnya ya, teman-teman. Nggak mesti personal pronoun bisa terhadap noun-nya. Karena di Nah, Eropa itu setiap kata beda gender. Tuh. Bagaimana cara? bagaimana cara terbaik untuk menentukan metode apa yang bisa kita gunakan untuk solve suatu problem NLP? Dari Kak Saputra Wijaya. Oke, punya Silakan. Putra, ini teman saya. Jadi Ah, eh, metode apa yang terbaik? Em, Tergantung nggak mesti suatu problem NLP ya. NLP itu kan bukan deep learning. Ya deep learning. Deep learning itu machine learning. Machine learning and deep learning is an AI. Everything is about experiment. Metode apa yang paling bisa dipakai? Sebenarnya tadi tuh metode yang aku jelasin cuma satu. Cuman periodnya beda. Jadi period pertama tuh pakai rule based, terus habis tahun 1980-an ke atas, 1990 itu pakai statistical based, dan berikutnya neural based gitu. Um, Metodenya kayaknya bukan tentang yang mana yang dipakai, tapi lebih ke hyperparameternya gitu kali ya QB ya. Lebih um, kalau RNN pakainya GRU atau pakai LSTM, terus kalau um, apa namanya? Ya, ya seperti itu contohnya. Aku belum tahu kalau cara gimana metode yang terbaik untuk solve suatu problem NLP. Mungkin QB bisa bantuin, tapi kalau di machine learning itu ada kayak namanya ensemble methods dan lain-lain yang buat ngasih tahu sebenarnya hyperparameter yang mana yang paling bagus dipakai gitu ya. Mungkin QB bisa bantuin kalau soal NLP. pertanyaannya general banget sih menurutku. Jadi kayak tergantung problemnya juga. Iya, Kan benar. tadi aku udah ketawa sendiri waktu baca. Oh, ada pertanyaan lagi. 3 pertanyaan bahkan dari Mas Iksan. Nggak ada lagi gitu. Ada Ini, lagi. Ini Mas Wes iya, aja yang milih mau yang mana. ini sebelumnya saya cerita dulu ya. Jadi, um, oh ya, cerita dulu kali ya. Jadi, um, ya ini ilmu baru juga buat saya. Saya baru belajar ini 2 minggu yang lalu. Dan belajar itu banyak, dan belajar itu aut-autan. Kayak dari, kalau kalian di YouTube, kalian bisa nonton online lecture dari Stanford, MIT itu saya makan semua. Dari Jerman juga dari Karlsruhe. Itu salah satu institut teknologi di Jerman yang kayak Indonesia kalau apa kayak desa Indonesianya Jerman gitu. Itu kayak semua orang Indonesia di Jerman di Karlsruhe. Terus kayak apalagi ya baca buku ada namanya Neural Machine Translation dari Cambridge. Um, dan banyak-banyak materi lainnya. Jadi kayaknya ini kebanyakan bakal aku jawab di Discord. Tapi coba aku baca dulu ya. Jadi aku simpen pertanyaan-pertanyaannya dan aku kirim di Oke, Discord. iya. Sebenarnya yang nomor satu ini, kalau metode Blue itu menggunakan gram terhadap kata yang sama dengan ground truth. Namun jika ada kata yang berbeda namun sinonim, apakah dihitung benar oleh pembedaan Blue-nya? Synonym is about how much the word occur on your corpus. Seberapa banyak, um, ya, sambil buka PPT-nya aja kali ya. Hmm, seberapa banyak muncul di dictionary kamu. Um, Salah satunya kayak gini. Jadi kalau ini kan sinonim semua ya, vehicle, car, coach, wagon. Dia akan ngitung awalnya dia tuh bakal ngitung seberapa banyak yang muncul. Tapi seberapa banyak yang muncul itu nggak mesti jadi acuan. Kita harus juga tahu konteksnya apa. Vehicle itu
not only car, vehicle itu bisa car, motorcycle, bicycle, dan lain-lain. Scooter, apa lagi ya? Skate atau dan lain-lain, sepatu roda itu juga vehicle kayaknya. Nah, tapi konteksnya tuh ternyata car, ya udah jadi pakainya car. Kalau untuk penilaian blue-nya, oke, nanti aku akan jawab. Takutnya salah. Takutnya nggak menyampaikan sesuai masuk. Mungkin kalau QB ada tahu bisa sampaikan. Enggak. Oke, terus kalau GPT-3 itu cara kerjanya bagaimana? Baca-baca artikelnya. Nah, GPT-3 itu menarik sekali kan? Nah, 2 minggu lagi bakal Nah, ada iya, seminar tentang GPT-2. ya, Nah, betul. Sekarang nanti, speakernya juga ada di sini, Mas. oh iya, waduh takut. Ya, Oke, 2 minggu lagi ya. iya, nah, bakal dijawab 2 minggu lagi ya. Jadi GPT-3 itu salah satu yang keren banget yang bisa bikin, kalau dulu ada namanya Alice and Bob, yang bisa ngomong sendiri. Sekarang mereka nggak cuma ngomong sendiri, tapi bisa ngomong ke kita. Gitu. Mohon nanti bisa di-share Jupyter-nya. Oke, nanti aku tanya ke Angga dulu ya. Sumber belajarnya, oh boleh. Nanti aku ketikin semua di channel. Jadi teman-teman yang di sini yang kayaknya dapat link dari luar Discord, ya mungkin aku share bisa masuk ke Discord-nya ya. Gitu. Terus, maaf kak saya nggak ngitung dari awal. Nah, oke, Inggris ke Jawa. Jawa itu nggak semuanya kan. Nah, sebenarnya ada yang menarik lagi namanya transfer learning. Transfer learning itu gimana kita pakai sebuah sumber yang gede, kita bisa cocok-cocokin dengan sumber yang kecil. Ini menarik banget kalau kalian ngikutin INACL atau Conference Computer Linguistiknya Indonesia, itu baru dibahas itu tentang optimisasi transfer learning. Bukan fitur, tapi lebih ke metode atau algoritmanya. Gimana kita bisa belajar Inggris ke Jawa itu dari Inggris ke Indonesia sama Indonesia ke Jawa. Which is pasti, nggak pasti sih. Indonesia ke Jawa itu bisa lebih sedikit daripada Inggris ke Indonesia. Jadi kita bisa main-main di situ, namanya transfer learning. Dan transfer learning ini sebelum NLP juga dipakai di macam-macam, di image recognition, dan lain-lainnya. Itu deh kira-kira. Kayaknya udah semua ya, QB. Iya, yang lu tadi mau dijawab lewat Discord ya, sama Yang sumber belajarnya. oh, boleh. Oke, Ya udah. ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Kalau enggak, mungkin kita udahin aja ya. Asik. Oke. Buat Oke. penutup, mungkin kita foto bersama dulu. Teman-teman yang bisa on cam, nyalain kameranya. Saya kasih 10 detik ya. Yuk, ada lagi. Udah siap? Tuh, kucingnya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Makasih semuanya. Oh ya, kalau teman-teman punya topik menarik buat AI Chit Chat selanjutnya, jangan kontak saya. Mungkin kontak Mas Hari atau Mas Angga di Discord. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Thank you Bye. guys.